Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun saudara-saudari berada. Selamat datang kembali di renungan harian pada pagi hari ini. Semoga saudara dalam keadaan sehat selalu dan kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada pagi hari ini adalah libatkan Tuhan dalam pengambilan keputusan. Pembacaan kita terambil di dalam Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-17. Beginilah firman Tuhan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudaraku, salah mengambil keputusan dapat menyebabkan penyesalan. Penyesalan setahun adalah ketika seseorang malas belajar sehingga tidak naik kelas. Ia kehilangan kesempatan setahun dan harus belajar keras untuk mengejar ketertinggalan. Penyesalan seumur hidup adalah saat seseorang salah memilih pasangan hidup. Hari-harinya akan dipenuhi dengan kesulitan dan kepahitan. Penyesalan yang lebih menyedihkan adalah penyesalan kekal, yaitu ketika seseorang mengambil keputusan yang salah dalam memilih jalan keselamatan. Kita perlu melibatkan Allah dalam setiap proses pengambilan keputusan. Mengerti kehendak Allah memang tidak mudah. Kita perlu terus belajar mengerti dan melakukan kehendaknya. Di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-18, Paulus memerintahkan orang-orang Kristen di Efesus untuk hidup sebagai anak-anak terang. Ada 3 perbandingan yang digunakan Paulus. Yang pertama, orang bebal versus orang naif. Janganlah hidup seperti orang yang bebal atau keras kepala, melainkan seperti orang arif atau bijaksana. Yang kedua, orang bodoh dan orang mengerti kehendak Allah. Usahakanlah kamu mengerti kehendak Allah, jangan seperti orang bodoh yang tidak peduli pada kehendak Allah. Yang ketiga, mabuk anggur versus penuh dengan roh. Janganlah mabuk anggur, hendaklah kamu penuh dengan roh. Ini artinya, janganlah kamu dipimpin dan dikuasai oleh anggur, tetapi hendaklah kamu dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Pastor N. Mutken dalam bukunya Cultivating Your Inner Life, memupuk kehidupan batin, menjelaskan 3 pergumulan hebat orang Kristen terkait dengan kehendak Allah. Yang pertama, bergumul melawan kehendak Allah. Seringkali kita dengan sengaja menolak atau melawan kehendak Allah. Kita tahu kehendak Allah tentang pernikahan, yaitu agar kita menikah dengan seiman, atau Tuhan meminta agar kita mengampuni yang melukai hati kita, atau harus tetap mengasihi musuh, tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Namun hal ini dilanggar. Yang kedua, bergumul mengerti kehendak Allah. Dibutuhkan kepekaan melalui doa dan pembacaan firman Tuhan, serta arahan dari orang Kristen yang dewasa rohani. Yang ketiga, bergumul melakukan kehendak Allah. Meski kita sudah tahu kehendaknya, itu belum cukup. Kita perlu komitmen untuk dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus agar sanggup melakukan kehendak Allah. Sebagai orang Kristen,
tentulah kita tidak mau disebut sebagai orang bebal, orang bodoh dan mabuk anggur. Tentu kita senang disebut sebagai orang arif, orang yang mengerti kehendak Allah dan penuh dengan Roh Kudus. Oleh karena itu, make choice with God, atau libatkanlah Tuhan dalam setiap kali mengambil keputusan. Pertanyaannya, mengapa? Jawabannya adalah karena Tuhan lebih mengetahui masa depan kita. Ia yang pegang kendali hidup kita. Jadi jangan ambil keputusan sesuai keinginan hati kita. Jangan ambil keputusan sesuai keinginan hati saudara. Ambil keputusan. Tanya Tuhan, apa yang terbaik untuk kita? Rancangan Tuhan lebih indah dibanding rancangan hati kita. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang terbaik kepadamu. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Hidup akan menjadi lebih indah saat kita melibatkan Tuhan dalam pengambilan keputusan. Saudara-saudaraku, ingatlah, libatkan Tuhan dalam setiap pergumulan. Libatkan Tuhan untuk mengambil setiap keputusan demi keputusan. Sekian renungan kita pada pagi hari ini. Kiranya renungan ini boleh memberkati kita hari lepas hari. Shalom.